Pertama-tama kita siapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini ada bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, dan cabai merah keriting sekitar 7 buah. Dan menggunakan cabai merah keriting sekitar 7 buah, ini memang pedasnya sedang aja ya. Kalau misalnya Bunda suka pedas, ini cabainya boleh ditambah lagi dengan cabai rawit merah misalnya, biar pedasnya lebih mantap. Nah, semua bumbu ini akan di blender sampai halus. Tambahkan sedikit air untuk memblender. Nah, ini kita blender dulu ya. Nah, seperti ini sudah halus. Ini bumbunya nanti akan kita gunakan untuk menumis. Tapi ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan daun bawang. Ini daun bawangnya agak banyak, sekitar 5 batang. Dan ini saya ambil yang warna hijaunya aja. Dan bawangnya ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga udang rebon. Ini saya beli udang rebon yang kiloan ya. Harganya Rp12.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 4 sendok makan aja. Udang rebonnya ini dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan, baru nanti digunakan. Nah, jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan bawang merah dan bawang putih serta cabai yang tadi sudah di blender sampai halus. Kemudian masukkan juga udang rebon sekitar 4 sendok makan. Ini udang rebonnya udah dicuci ya dan ditiriskan terlebih dahulu. Serta masukkan juga seasoningnya. Ini garam 1/4 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Ini karena saya menggunakan rebon asin, jadi garamnya sedikit aja ya. Tapi kalau misalnya Bunda menggunakan rebon tawar, silahkan disesuaikan lagi untuk garamnya. Ini saya gunakan rebon yang asin aja karena untuk jualan yang murah meriah. Karena kalau rebon yang tawar itu di tempat saya biasanya lebih mahal ya dibandingkan dengan udang rebon yang asin. Nah, ini kita tumis sampai cabai, bawang, dan rebonnya ini matang serta airnya menyusut. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang rebonnya, airnya juga udah menyusut. Ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk nanti dijadikan sebagai isian. Sekarang kita akan lanjut membuat kulitnya. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan tepung terigu 100 gram. Ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasanya di warung-warung. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih 200 ml. Ini airnya harus benar-benar panas ya Bun ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata dan suhunya udah agak turun, kemudian masukkan telur setengah butir. Ini walaupun telurnya hanya setengah butir, tapi jangan di skip ya Bun ya, karena telur ini nanti akan menjadi pelembut alami. Jadi camilan kita nggak akan keras ya, akan tetap lembut walaupun sudah dingin. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk lagi ya. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioka, nanti hasilnya sama aja. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 120 gram. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat. Oh ya, karena kadar air pada tepung dan juga besarnya telur itu berbeda-beda, jika setelah ditambahkan 120 gram tepung sagu ternyata adonannya ini masih basah
dan lembek, Bunda bisa menambahkan sedikit lagi tepung sagu sampai didapat adonan yang bagus, nggak terlalu lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Tapi jangan terlalu banyak menambahkan tepung sagu juga ya Bun ya. Jika cuma lengket-lengket sedikit aja nggak apa-apa, nanti saat dibentuk-bentuk, jika lengket tangannya bisa dibaluri aja dengan tepung sagu. Karena penambahan tepung sagu yang terlalu banyak bisa membuat adonan kita ini nanti jadi agak keras ya. Nah seperti ini udah bagus, ini adonannya udah pas, nggak terlalu lengket tapi juga udah bisa dibentuk-bentuk. Kemudian ambil sedikit adonan, jika ditimbang beratnya sekitar 23 gram. Nah ini kita bentuk lonjong ya, tapi untuk bentuknya ini bebas aja sesuai selera. Bunda bisa membentuknya bulat ataupun segi empat, nggak apa-apa ya, silakan divariasikan aja. Jika sudah dibentuk-bentuk semua, ini akan langsung direbus. Siapkan secukupnya air, ini airnya dididihkan dan diberi sedikit minyak sayur sekitar 1 sendok makan. Langsung aja dimasukkan cireng yang tadi udah kita buat. Ini kita masak sampai matang. Dan ciri-ciri ini udah matang nanti akan mengambang dengan sendirinya. Saat di awal ini akan agak lengket di bagian dasar ya, nggak apa-apa. Ini jangan dikorek-korek dulu bagian bawahnya, biarin aja. Ini nanti akan mengambang dengan sendirinya. Atau kalau mau dibantu dikorek-korek bagian bawahnya nanti ya setelah agak set. Nah ini sudah mulai mengambang. Jika sudah seperti ini jangan buru-buru diangkat. Ini kita biarkan dulu sekitar setengah sampai 1 menitan agar matangnya sampai ke tengah. Karena kalau baru mengambang seperti ini langsung diangkat, itu kadang ada bagian yang belum matang, jadi matangnya itu belum merata ya. Nah seperti ini udah mengambang sekitar setengah menitan sampai 1 menit. Ini bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Dan ini akan didinginkan terlebih dahulu, baru nanti akan digoreng. Nah ini udah dingin. Jika sudah direbus seperti ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin buat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika udah panas langsung aja dimasukkan cirengnya. Dan ini kita goreng sampai agak berkulit. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini udah cukup. Ini permukaannya udah agak berkulit gitu ya. Ini udah matang. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng menggunakan api sedang sampai matang. Nah ini yang barusan digoreng tadi, ini akan disajikan dengan sambal rebun yang tadi sudah kita buat. Tapi sebelumnya ini digunting dulu ya bagian tengahnya. Ini kita belah tapi nggak sampai putus, dan belahannya agak lebar agar isiannya nanti bisa sampai ke dalam. Kemudian ini diisi dengan sambal rebun yang tadi sudah disiapkan. Ini diisi sampai penuh ya. Nah jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 cireng yang sudah digoreng, kemudian ini dibelah bagian tengahnya, jangan sampai putus. Kemudian ini diisi dengan sambal rebun yang tadi sudah dibuat. Ini tampilannya cakep banget dan terlihat sangat lezat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 cireng isi sambal rebon seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah diisi semua, ini sudah siap untuk disantap. Jika untuk jualan dan ingin dititip-titip di kantin ataupun di warung, ini bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm, dan ini bisa diisi 4 buah. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik.
Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu menggunakan cup kertas dan dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Jika menggunakan plastik OPP seperti ini lebih praktis karena sudah ada lemnya. Jadi kita nggak repot lagi ya menggunakan selotip. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan hangat ataupun dingin sama-sama lembut. Ini cirengnya gurih, mantep. Cocok banget berpadu dengan lezatnya sambal rebun yang ada di sebelah dalam. Ini perpaduan yang sangat cocok, mantep banget. Isiannya juga melimpah sampai ke dalam. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi untuk daerah masing-masing. Karena ini hanya hitungan kotornya aja dan juga harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.